Ruang rapat siang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada senyum, hanya ketegangan. Layar proyeksi menampilkan sebuah vonis, bahkan restrukturisasi. Luna, gelar runner-up globalmu itu sungguh luar biasa, prestasi yang membanggakan. Tapi kami juga tahu betapa besarnya beban dan sorotan publik yang mengikutinya. Jujur, kami khawatir. Karena itu, demi melindungi kesehatan mentalmu dari tekanan yang lebih besar, Dewan Direksi memutuskan memindahkanmu ke divisi yang lebih fleksibel, ke eksperimental kreatif. Melindungi, rasanya tertata sangat rapi, Kevin. Kau pikir aku buta? Kamu tidak sedang melindungiku. Kamu sengaja menyingkirkanku ke divisi buangan, kan? Bayangan masa lalu itu, saat kita masih berbagi mimpi yang sama, hatiku menolak. Tapi perusahaan ini sedang di ujung tanduk. Ini pilihan tersulit. Maafkan saya harus melakukannya. Saya setuju dengan restrukturisasi ini. Sebuah kemenangan sunyi. Rencana Kevin berjalan sempurna tanpa hambatan. Silahkan tersenyum, Kevin. Nikmati panggungmu. Aku akan menerima pengasingan ini untuk sekarang. Luna, jika kamu keberatan, langsung saja bilang padaku ya. Baik, Bu. Saya baik-baik saja. Dedikasi lembur berhari-hari hingga gelar tingkat global. Pada akhirnya, hargaku di perusahaan ini hanya sebatas muatan satu kardus coklat. Tatapan kasihan, atau mungkin rasa lega, karena bukan mereka yang menjadi tumbal hari ini. Maafkan aku, Luna, aku melihat semuanya. Aku tahu ini salah, tapi di ruangan ini kejujuran adalah kemewahan yang tidak bisa kubeli. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging. Begitu mudahnya pion yang mengancam sudah disingkirkan dari papan. Sekarang panggung utama ini sepenuhnya milikku. Lorong ini terasa seperti perbatasan antara masa depan dan masa lalu. Semakin jauh ia melangkah, semakin redup cahaya dari divisi utama yang membesarkan namanya. Hai. Levi? Lama banget pindahannya. Aku pikir kamu tidak jadi datang. Aku tidak percaya ini. Wah, ruangan ini sangat indah. Ini di luar dugaanku. Oh ya, kenapa kamu bisa di sini? 3 hari yang lalu, beliau menghubungiku diam-diam. Dia tahu Kevin sedang mencoba menyingkirkan siapapun yang bisa menyaingi egonya. Tapi perusahaan butuh inovasi murni, bukan sekedar desain template mekanis yang aman. Ini ruang mesin Luna, Ibu CEO menjadikan divisi ini independen. Tidak ada birokrasi, tidak ada approval, atau berbelit. Jadi ini semua ide CEO. Aku pikir aku memang sengaja diasingkan, ternyata CEO punya ide lain. Dan yang paling penting, tidak ada campur tangan Kevin. Kita melapor langsung padanya. Desainmu di divisi lama terasa kaku karena kamu terasa sibuk mendesain untuk menyenangkan dewan direksi. Desainlah apa yang menurutmu pantas untuk dibuat untuk dirimu sendiri. Nevi, kenapa dia ada di sana?
Bapak Ibu, perkenalkan proyek utama kita kuartal ini, Backpack seri Optima. Desain ini membuang semua elemen dekoratif yang tidak perlu, dan kami fokus murni pada efisiensi, ruang, daya tahan material standar industri, dan siluet geometris dan simetris. Aman, terukur, bebas dari risiko eksperimen liar. Inilah bagaimana sebuah divisi seharusnya berjalan saat dikendalikan oleh logika, bukan emosi. Boring banget. Kapan kelar ini? Permisi Pak Kevin, jika boleh memberi masukan, siluet ini sangat rapi. Tapi mungkin kita bisa menambahkan aksen asimetris atau tekstur lipatan organik di kompartemen depan. Hanya untuk memberikan sedikit nyawa pada desainnya, seperti gaya kampanye kita bulan lalu. Kita tidak sedang membuat karya seni untuk dipajang di galeri Sela. Klien kita membutuhkan produk massal yang presisi. Kita tetap pada cetak biru Optima, jangan mengulangi kesalahan metode lama. Bahkan setelah aku menyingkirkan pembuat masalahnya, bayang-bayangnya masih menginfeksi tim ini. Aku harus membersihkan sisa-sisa pengaruh Luna sampai ke akarnya. Desain Anda sangat efisien, Kevin. Tidak ada cacat teknis. Tapi sejujurnya ini generik. Backpack ini bisa diproduksi oleh pabrik manapun. Tidak ada identitas. Kami tidak merasakan adanya inovasi di sini. Sialan, mereka ingin keteraturan dan kontrol dariku. Tapi mereka mencari inovasi dan jiwa dari Luna. Aku memegang kendali atas mesinnya, tapi aku kehabisan bahan bakar. Jadi, bagian ini menggunakan kulit sintetis, dan saya memberikan resleting tersembunyi di sini. Bagaimana menurutmu? Garis di bagian ini masih terlalu kaku, Luna. Ingat, kita bukan divisi utama yang mendesain kotak penyimpanan bersambung. Hancurkan simetrisnya, buat siluetnya lebih organik. Oke, bagaimana jika struktur strapnya tidak dijahit terpisah? Kita tarik materialnya langsung dari badan kompartemen utama. Satu kesatuan utuh, distribusi bebannya lebih baik tapi visualnya tetap simetris. Terima kasih atas presentasi hari ini, Kevin. Desainmu terlalu generik. Revisi total. Dan rapat berikutnya, kita bandingkan hasilmu dengan karya divisi dari eksperimental kreatif. Seorang desainer sehebat apapun akan layu jika berada di pot yang salah. Di divisi utama, Luna bekerja di bawah ketakutan dan keharusan untuk membuat orang lain terkesan. Pertemuannya dengan Nevi membuktikan bahwa potensi sejati baru akan keluar ketika seseorang berada di lingkungan yang menghargai proses murni dan bersama rekan yang memberikan kritik membangun, bukan yang menjatuhkan.